Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Gojol. Oke, pada video kali ini meneruskan video yang sebelumnya terkait implementasi Recycle View Basic 2 ya, yang menggunakan data class. Baik, di video kali ini kita akan implementasi set on click pada item view atau pada Recycle View. Sebetulnya rencana kita sih mengimplementasikan layout manager ya, grid layout sama staggered grid. Nah, tapi ada request nih dari salah satu penonton ya kan, request untuk coba dibikinin set on clicknya dulu gitu. Jadi di video kali ini kita akan fokus dulu untuk melakukan set on click ya, set on click pada Recycle View. Baik, sebelum kita mulai, hanya mengingatkan saja teman-teman yang belum melakukan subscribe dulu, kemudian kalau suka like ya. Oke, ini adalah hasil yang kemarin ya, hasil video kemarin. Jadi hasil video kemarin itu hanya menampilkan listnya saja, tapi tidak bisa melakukan set on click atau klik ke halaman detail ataupun yang lain gitu. Ini belum bisa diklik ya. Tuh, belum bisa diklik. Jadi kita akan bikin si list ini bisa diklik. Oke. Caranya gampang teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman bikin set on clicknya itu di dalam adapter ya. Karena adapter ini yang berfungsi sebagai mengolah data ya, otomatis kita melakukan set on clicknya itu di dalam adapter gitu. Baik, kita langsung mulai teman-teman. Ini project yang lanjutan kemarin ya. Nanti project ini bakalan gua share ke GitHub ya. Jadi teman-teman bisa tuh download juga source code-nya ini ya. Oke. Nanti link GitHub gua nanti bakal gua cantumin di kolom deskripsi ya. Baik. Untuk melakukan set on click, teman-teman lakukannya itu di on bin view ya. Seperti yang kita tahu, on bin view ini adalah sebuah metode untuk menginisialisasi data ke dalam item view. Nah, berikut juga untuk actionnya. Jadi untuk actionnya juga ada di dalam sini gitu ya. Caranya gampang, kita tinggal panggil holder dot item view. Nah, item view nya kita panggil, kemudian set on click. Nah, begitu ya. Ini dengan kita melakukan seperti ini, itu sudah bisa diklik ya. Sekarang kita coba tes menggunakan TOAS ya. Item view, konteks, kemudian di sini kita coba menampilkan data dari nama si usernya ya. Kita coba munculin nama si usernya, sama seperti ini. Oke, ini kita coba running lagi. Oke, sudah selesai runningnya. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini kalau saya klik bakalan muncul TOAS. Nah, ini TOAS. Jadi dia bakalan munculin namanya Samsudin, Suaib, Sulaiman, Sukimin. Gitu teman-teman ya. Artinya berarti set on click kita sudah berhasil nih. Nah, terus bagaimana sih caranya biar ketika diklik nih masuk ke halaman detail ya, masuk ke halaman detail. Nah, ini kita menggunakan konsep yang namanya high order function ya. Apa sih high order function Kotlin? Jadi high order function Kotlin ini adalah sebuah metode yang dijadikan parameter gitu ya. Sebuah metode yang dijadikan parameter, dan itu hanya dimiliki oleh Kotlin. Java nggak punya ya. Itu salah satu kelebihan dari Kotlin.
high order function. Atau bisa juga disebut anonymous function, itu juga bisa masuk juga ya. Ke situ bisa high order function, bisa juga disebut anonymous function ya. Caranya gampang. Caranya seperti ini ya. Kita bikin nah, caranya gampang teman-teman. Kita bikin listener. Guys, kita bikin parameter dulu, nama variabelnya listener, kemudian untuk tipe datanya seperti ini. Nah, ini. Langsung aja kurung buka, kurung tutup, habis itu kita kasih return-nya itu unit. Gitu ya. Ini sebenarnya disebut anonymous function juga karena kalau function kan seperti ini ya bentuknya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya kan, nanti parameternya ada di sini. Nah, kalau maksudnya anonymous function itu nama metode sama inisial fun-nya itu nggak ada. Jadi hanya seperti ini aja. Itu disebut anonymous function. Gitu ya. Jadi nanti parameter ini akan diisi sebuah metode. Gitu. Bukan sebuah tipe data. Biasanya kan kita diisi dengan sebuah tipe data ya. Baik itu mutable list ataupun string, integer gitu kan. Ini kita diisinya menggunakan metode gitu. Nah, setelah kita bikin parameter high order functionnya, baru kita hapus lagi tosnya, kita tempelin di sini listener begini aja. Nah, selesai. Cukup begini aja ya teman-teman. Terus nanti di main activity-nya gimana? Di main activity-nya tentunya kita harus di sini kita harus isi nih parameternya. Apa yang harus kita isi? Ya sebuah metode ya. Gitu. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya cukup seperti ini aja. Nah, seperti itu. Ya. Bisa nggak diisinya nama metode? Oh bisa. Teman-teman bikin sendiri metodenya gini. Set, klik, user. Misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman di sini tinggal dipanggil aja metodenya. Kayak gini cara manggilnya. This pakai lambda ya. Ini konsepnya lambda. Begitu ya. Mudah kan ya teman-teman ya? Jadi ada dua cara untuk ngisi. Pertama menggunakan ya fisik apa ya? Bukan fisik. Bukan fisik apa yang disebutnya? Metode biasa ya. Pertama pakai metode biasa, kedua menggunakan anonymous function. Nah, seperti ini. Saya lebih prefer ke anonymous function ya karena lebih praktis aja, nggak perlu bikin metode. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya teman-teman di sini bikin intentnya. Bikin intentnya seperti ini. This. Kemudian destinationnya. Oh ya, ada lagi yang ketinggalan teman-teman. Kita belum bikin detail activity-nya. Kita bikin dulu. Nanti bingung kita mau pindah kemana. Kita pilih yang empty aja. Sini kita kasih nama detail activity. Finish. Selesai, udah seperti ini aja dulu. Kemudian di sini kita isi detail activity, nah destinationnya. Kemudian kita panggil method extension function punyanya Kotlin, apply namanya. Apply ya. Buat teman-teman yang masih bingung sama intent, masih bingung sama apply, coba dicek dulu ya di Google. Ketik aja apa itu intent, apa itu method apply ya. Kalau nggak nanti kalau mau teman-teman pengen gue bikinin videonya, tulis aja di kolom komentar. Ntar gue bikinin basic-basicnya. Nah ini teman-teman tinggal start activity aja. Terus habis itu diisi dengan this. Nah seperti ini. Ini udah bisa jalan teman-teman kalau kita runningnya. Ya ini udah bisa kita klik. Teman-teman coba perhatikan, ini saya klik. Nah dia pindah ke halaman detail user. Halaman detail user. Oke. Loh bang,
Tapi kok itu masih kosong? Iya, masih kosong karena kalau kita lihat detail user, ya kita lihat layoutnya dia memang masih kosong. Belum kita kasih UI UX-nya belum ada gitu. Jadi kalau kita pindah ya otomatis kosong gitu. Biar datanya muncul gimana Bang? Bisa, biar datanya muncul ya. Kita klik nanti data-datanya muncul kayak nama, image dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Caranya kita kirim data si user ini ya menggunakan intent. Menggunakan intent. Jadi kita tambahin put extra. Oke. Eh karena data yang mau kita kirim itu adalah sebuah objek. Kalau kita mengirim objek, kita harus menggunakan parcel atau serializable ya. Jadi ya kita harus bikin parcelnya dulu ya. Kita harus bikin parcel. Untuk parcel Kotlin kita harus nambahin sesuatu dulu di Gradle seperti ini. Nah, ini kita harus tambahin di Gradle. Oke, udah. Kita sin. Nah, setelah itu user data class ini kita ubah jadi kita tambahin parcel. Biar datanya itu bisa kekirim. Oke. Di sini kita tambahin dia itu melakukan extend atau pewarisan ke parcelable. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah di adapternya kita perlu nambahin sebuah parameter di bagian sini, listener. Di sini kita tambahin parameter user. Kemudian tentunya di sini pasti bakal merah. Dia minta diisi usernya. Nah, sudah kita isi usernya. Selanjutnya di bagian sini, nah ini pasti bakalan muncul nih. Hint parameternya bakalan muncul. Hint parameter ini defaultnya itu parameternya namanya it. Jadi kalau kita mau nambahin, kita mau put extra, misalnya kita put extra usernya, jadi kita isi it gitu. Nah, bisa nggak it ini kita ganti, misalnya kita ganti data user atau apalah gitu ya, itu bisa. Misalnya nih my data kita ubah ya it variabelnya jadi my data tuh, ya udah di sini kita ubah jadi my data juga gitu ya. Nah, nanti di detail activity-nya teman-teman tinggal panggil aja user, terus panggilnya pakai intent dot get parcel extra. Di sini kita isi user, di genericnya kita isi user, di sini kita isi key-nya. Jadi put extra ini key, kemudian di sini value-nya apa? Key-nya adalah user. Nah, key ini harus sama ya teman-teman, nggak boleh beda. Jadi kalau key-nya di sini kita namain user, ya di ketika ngambil data juga kita namain user gitu. Ya, selanjutnya setelah ini apa? Setelah ini kita bikin tampilannya dulu. Oke, di sini gue udah bikin halaman detailnya ya, kurang lebih gue cuma nampilin foto dan juga cuma nampilin sama namanya aja gitu. Jadi foto sama namanya aja ya. Jadi ketika diklik detail, dia bakalan munculin foto dan namanya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Gue pakai constraint layout sebagai base parent layoutnya. Kemudian di sini ada image view sama text view. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa di skip aja ya, atau di stop aja untuk melihat codingannya ya. Terus teman-teman contohin sendiri. Atau teman-teman bikin desainnya sendiri, itu bebas ya. Baik, kalau kita udah bikin desainnya, sekarang kita inisialisasi nih widget view-view yang udah kita bikin. Tadi kan ada image, view by id, image view, kemudian dot r,
tadi ID-nya apa ya, if foto nggak salah. Kemudian title-nya view by ID, text view, r dot tadi TV nama kalau salah. Coba kita lihat lagi. Oh iya benar, TV nama sama if foto. Sip. Nah sekarang kita tinggal set aja, set title misalnya user dot nama ya. Kemudian image, untuk image kita berkaca di view holder. Nah untuk image seperti ini kita samain. Nah gini ya, image ini kita ganti user. Ini seperti ini aja ya. Nah, jadi codingannya seperti ini untuk di detail activity-nya. Kemudian ini untuk di detail, ini untuk di main activity-nya ya. Ini udah jadi ya teman-teman. Ini kalau kita running dia bakalan munculin detailnya, udah nggak blank lagi sekarang. Sekarang kita coba yang paling atas ya, si Adi. Nah dia akan muncul fotonya, kemudian title-nya. Nah ini Samsudin, Suaib, Sulaiman, Sukimin, gitu ya teman-teman. Gampang ya teman-teman, gampang sih ini, harusnya teman-teman bisa ya. Satu lagi sih sebenarnya, kita tambahin back button ya, biar lebih perfect ya. Kita tambahin back button. Nah caranya gimana? Caranya gampang ya. Caranya kita tambahin di bagian sini ya. Di bagian sini kita tambahin, kita panggil dulu support action bar, kemudian set display home as app enable true. Nah seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memunculkan tombol backnya. Kemudian tombol backnya kita kasih action di on, di method on option item selected ya, item selected. Di sini kita kasih actionnya ya, deteksi dot item id android.r id.home. Nah, ini di sini kita kasih action finish. Jadi ketika backnya diklik, codingan ini bakalan dijalanin. Gitu. Kita coba. Oke. Nah, sudah muncul ya back buttonnya. Karena di sini set display home as app enable-nya kita kasih nilai true. Kemudian di sini kita udah kasih action finish, maka berarti kalau kita klik maka dia akan menghapus atau kembali ke halaman sebelumnya. Nah, begitu. Oke. Baik. Kira-kira sampai di sini ya teman-teman tutorial untuk memberikan set on click pada item di Recycle View. Semoga ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya saran atau komentar atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.